Dia tidak lahir di sebuah istana megah. Dia tidak mewarisi tahta kerajaan dari ayahnya. Bahkan, masa kecilnya dihabiskan dengan diburu, kelaparan, dan dikhianati oleh klannya sendiri. Namun dari kerasnya padang rumput Mongolia, lahir seorang manusia yang berhasil mengubah arah sejarah dunia selamanya. Namanya Genghis Khan. Kisah ini tidak dimulai dengan kemewahan, tapi dengan perjuangan untuk bertahan hidup. Sekitar tahun 1162, di tengah stepa Mongolia yang luas dan tak kenal ampun, seorang anak laki-laki lahir dengan nama Temujin. Ayahnya, Yesugei, adalah seorang kepala suku kecil, tapi nasib berkata lain. Saat Temujin masih kecil, ayahnya diracun oleh suku musuh. Ini adalah awal dari mimpi buruknya. Klan mereka sendiri yang seharusnya melindungi, justru meninggalkan keluarganya. Mereka dianggap sebagai beban. Ibunya, Hoilun, harus membesarkan anak Hainania seorang diri. Mereka berburu tikus, mengais akar-akaran, dan melakukan apapun demi bisa makan esok hari. Dalam kondisi ekstrem ini, Temujin belajar satu pelajaran paling penting dalam hidupnya. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu selain dirimu sendiri. Lingkungan yang kejam ini membentuk karakternya menjadi sosok yang luar biasa tahan banting, tidak sentimental, dan sangat-sangat menghargai loyalitas. Dari seorang anak buangan yang nyaris mati kelaparan, bagaimana Temujin bisa menjadi pemimpin bagi para pejuang terhebat di masanya? Jawabannya ada pada cara berpikirnya yang revolusioner. Berbeda dengan para pemimpin suku lain yang mengandalkan garis keturunan atau status bangsawan, Temujin membangun pasukannya berdasarkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Kemampuan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Dia tidak peduli kamu anak siapa. Selama kamu bisa membuktikan diri di medan perang dan setia kepadanya, kamu bisa naik pangkat. Sebaliknya, jika kamu tidak kompeten atau berkhianat, status bangsawamu tidak akan ada artinya. Inilah awal dari sistem meritokrasi brutal ala Mongol. Siapapun bisa jadi jenderal, dan siapapun bisa jatuh. Dengan cara ini, sedikit demi sedikit, Temujin mulai menarik para pejuang terbaik dari berbagai suku. Ia berhasil menyatukan suku-suku Mongolia yang sudah saling berperang selama ratusan tahun. Puncaknya terjadi pada tahun ke-1206. Di sebuah pertemuan akbar para kepala suku, Temujin dinobatkan sebagai Genghis Khan, sebuah gelar yang berarti penguasa universal. Era baru telah dimulai. Sekarang, pertanyaan besarnya, kenapa pasukan Genghis Khan hampir tidak terkalahkan? Mereka menaklukkan wilayah yang jauh lebih besar dan lebih maju. Jawabannya terletak pada strategi perangnya yang jenius dan mematikan. Pertama, mobilitas total. Pasukan Mongol adalah pasukan kavaleri ringan. Hampir setiap prajurit punya beberapa kuda cadangan. Ini memungkinkan mereka bergerak ratusan kilometer tanpa bergantung pada jalur logistik yang berat dan lambat. Mereka bisa makan, tidur, bahkan bertempur sambil terus bergerak di atas kuda. Saat musuh baru mendengar kabar bahwa Mongol akan datang, pasukan Mongol seringkali sudah berada di depan gerbang kota mereka. Kecepatan adalah senjata utama mereka. Kedua, pemanah berkuda dan taktik hit and run. Bayangkan ini, ribuan pemanah berkuda muncul di Cakrawala, menghujani pasukanmu dengan anak panah, lalu menghilang secepat kilat sebelum pasukan tombakmu sempat mendekat. Mereka akan melakukan ini berulang kali. Taktik ini membuat musuh frustrasi, kelelahan, dan barisan mereka menjadi kacau. Baru setelah musuh kehilangan formasi dan moralnya hancur, pasukan kavaleri berat Mongol akan datang untuk menghantam dan menghabisi mereka. Ketiga, dan ini yang paling legendaris, adalah strategi pura-pura kalah
atau Feint Retreat. Pasukan Mongol akan sengaja berpura-pura panik dan mundur secara kacau. Melihat ini, komandan musuh yang sombong dan haus kemenangan akan langsung memerintahkan pasukannya untuk mengejar. Mereka merasa kemenangan sudah di depan mata, tapi saat mereka terlalu jauh mengejar dan formasinya sudah pecah total, tiba-tiba pasukan Mongol akan berbalik. Pada saat yang sama, pasukan cadangan Mongol yang sudah bersembunyi akan muncul dari samping dan belakang, mengepung pasukan musuh dari segala arah. Banyak sekali pasukan besar dan kuat yang hancur, bukan karena kalah senjata, tapi karena terjebak oleh emosi dan ego mereka sendiri. Keempat, intelijen dan koordinasi. Genghis Khan sangat terobsesi dengan informasi. Sebelum menyerang, dia akan mengirim mata-mata, merekrut pemandu lokal, dan mempelajari peta jalur pasokan. Bahkan pola cuaca dan musim. Dia sering membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok dan menyerang sebuah wilayah dari berbagai arah secara serentak. Ini menciptakan ilusi bahwa jumlah pasukan Mongol jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Seolah-olah mereka datang dari mana-mana dan tidak ada habisnya. Terakhir, perang psikologis. Genghis Khan dengan sengaja menggunakan reputasi kekejamannya sebagai senjata. Pesannya sederhana: kota yang melawan akan dihancurkan sampai rata dengan tanah, dan penduduknya dibantai. Sebaliknya, kota yang menyerah tanpa perlawanan seringkali akan dilindungi dan diintegrasikan ke dalam kekaisaran. Hasilnya, banyak sekali kota yang memilih untuk membuka gerbang mereka dan menyerah. Begitu mendengar pasukan Mongol mendekat, ini membuat laju ekspansinya menjadi luar biasa cepat. Di puncak kejayaannya, Kekaisaran Mongol membentang dari Asia Timur hingga Eropa Timur, menjadikannya kekaisaran daratan terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Dampaknya terhadap dunia sangatlah besar, baik positif maupun negatif. Sisi positifnya, di bawah kekuasaan Mongol yang stabil, jalur perdagangan kuno seperti jalur sutra menjadi jauh lebih aman dari sebelumnya. Ini memicu pertukaran teknologi, budaya, dan ilmu pengetahuan antara timur dan barat dalam skala yang belum pernah terjadi. Mereka juga menerapkan sistem hukum yang tegas dan memiliki toleransi agama yang relatif tinggi untuk zaman itu. Namun, ada sisi gelapnya. Proses penaklukannya memakan jutaan korban jiwa. Kota-kota besar yang dulunya menjadi pusat peradaban hancur lebur. Banyak wilayah mengalami trauma kolektif yang bertahan selama beberapa generasi. Genghis Khan jelas bukan seorang pahlawan suci. Dia adalah seorang pemimpin yang brutal, tetapi juga sangat efektif. Pada tahun 1227, saat masih memimpin langsung sebuah ekspedisi militer Genghis Khan wafat, penyebab pasti kematiannya masih menjadi perdebatan, tapi satu hal yang pasti, lokasi makamnya dirahasiakan dengan sangat rapat. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu di mana persisnya ia dimakamkan. Tidak ada mausoleum megah, tidak ada istana sebagai penanda. Namun, warisannya jauh lebih besar dari sekadar bangunan fisik. Ia meninggalkan sebuah sistem militer yang canggih, struktur pemerintahan yang efisien, dan sebuah kekaisaran raksasa yang kemudian dilanjutkan oleh anak cucunya, seperti Kublai Khan di Tiongkok. Jadi, apa pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kisah Genghis Khan? Kisahnya mengajarkan kita bahwa kekuasaan tidak selalu lahir dari garis keturunan atau warisan. Kisahnya menunjukkan bahwa sebuah sistem yang kuat seperti meritokrasi dan disiplin bisa mengalahkan tradisi yang sudah usang. Kisahnya juga menjadi pengingat yang keras bahwa efektivitas tanpa batas moral bisa membawa kehancuran yang tak terbayangkan. Genghis Khan bukanlah pahlawan yang bisa kita puja, bukan pula penjahat sederhana yang bisa kita benci. Dia adalah cerminan kompleks tentang sifat manusia, ambisi, dan bagaimana kekuasaan absolut bisa mengubah dunia baik menjadi lebih baik
maupun lebih buruk. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.